Kira-kira jika bertemu lawan skuad juara dunia Argentina, taktik apa yang paling cocok? Shin Tae-yong udah menyiapkan beberapa taktik luar biasa, namun ternyata di babak pertama semuanya gagal total. Tapi yang luar biasa justru terjadi di babak kedua. Shin Tae-yong ternyata melakukan perubahan yang sangat fantastis, dengan memakai taktik yang mungkin baru pertama kali ada di sejarah sepak bola dunia. Juara dunia pun bisa dipaksa untuk bertahan mati-matian agar tidak kebobolan. Argentina mendapatkan gol pertama di menit 38 lewat shooting jarak jauh Leandro Paredes. Di babak kedua menit 55 Argentina mendapatkan gol lagi lewat sundulan Cristian Romero. Timnas Indonesia bertahan di area sendiri, dengan 2 striker yang menunggu di depan, lalu 3 gelandang di area tengah. Dan di lini terakhir ada 5 bek yang menjaga garis pertahanan. Bertahan 10 pemain di area sendiri normalnya akan cukup solid. Tapi ternyata tidak jika melawan Argentina. Hanya beberapa menit bagi pelatih Argentina Lionel Scaloni untuk membaca taktik Shin Tae-yong dan menemukan solusi. Solusi pertama adalah dengan memakai 2 striker, dan 1 gelandang serta 1 winger yang bergerak ke tengah, untuk melakukan overload. Tujuannya agar tercipta situasi 4 melawan 3 di area tengah. Di kesempatan pertama bisa dilakukan, tapi pemain depan masih bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Solusi kedua dari Argentina adalah dengan melakukan overload di area samping. Diawali pemain sayap dan fullback, yang dibantu gelandang untuk melawan 2 pemain Indonesia. Jika ada pemain Indonesia lain yang datang, 1 striker Argentina juga akan ikut mendekat. Tujuannya agar pemain Argentina tetap lebih banyak 1 pemain dari pemain Indonesia di area tersebut. Cara ini langsung bisa menciptakan peluang. Langsung ke depan, sangat berbahaya, angkat langsung, Di kesempatan ketiga, Argentina semakin berbahaya dengan menggabungkan overload di area tengah, yang kemudian memaksa Rizky Ridho keluar. Lalu dilanjutkan overload di area samping. Beruntung untuk Garuda Muda, Mark Klok membantu dengan turun untuk menutup lubang di area belakang. Namun nanti solusi dari Mark Klok ini, akan menjadi penyebab gol pertama Argentina. Bukan hanya saat bertahan, rupanya Scaloni juga udah tahu cara menyerang yang disiapkan oleh Shin Tae-yong. Sebelumnya di laga melawan Palestina, udah dipersiapkan skema membangun serangan dengan passing dari Elkan Baggott langsung ke Rafael Struijk. Rupanya Scaloni tahu hal ini dan Elkan Baggott sama sekali gak diberi keleluasaan untuk melakukan passing. Di depan Rafael Struijk juga dijaga sangat ketat oleh bek Argentina. Sama sekali gak berkutik di awal babak pertama, lantas apa yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong? Ketika bertahan, solusi dari Shin Tae-yong adalah untuk menghentikan overload Argentina, terutama yang di area samping. Sekarang jika memungkinkan, 3 pemain tengah akan ikut bergeser ke area samping. Untuk sementara cara ini berhasil untuk menyulitkan Argentina. Solusi ketika membangun serangan, sekarang rute bola dipindah ke kanan melalui Jordi Amat, yang akan melakukan passing ke depan kepada striker kanan Dimas Drajat. Perubahan ini berhasil membuat Argentina terkejut, namun sayangnya bola hilang begitu aja seketika masuk area lawan. Lalu bisakah 2 solusi dari Shin Tae-yong ini menyelamatkan timnas Indonesia? Ternyata gak semudah itu. Sekarang Argentina tahu jika rute serangan akan melewati Jordi Amat. Pressing pun langsung dilakukan ke Jordi Amat, dan justru hampir aja mengakibatkan blunder oleh kiper Hernando Ari yang panik. Pressing agresif ke Jordi Amat terus dilakukan oleh pemain depan Argentina, hingga sempat memaksa Jordi Amat untuk membuat blunder fatal di area belakang. Kemudian solusi untuk mengatasi overload Argentina di samping, juga gak konsisten dilakukan. Mark Klok bukannya ke samping, namun justru bergerak ke belakang untuk membantu lini pertahanan. Leandro Paredes yang tahu ada ruangan terbuka, lalu memanfaatkannya jadi gol pembuka Argentina. Penyerangan luar biasa, shooting luar biasa. Semua yang direncanakan Shin Tae-yong relatif gagal total di babak pertama. Tapi yang luar biasa, dia ternyata masih menyimpan sebuah rencana jenius, yang akhirnya bisa memaksa Argentina untuk bertahan mati-matian di kotak penaltinya.
Di awal babak kedua dia langsung memasukkan fullback kiri Pratama Arhan dan penyerang Dendi Sulistiawan. Khusus untuk Dendi dia bermain sebagai striker kiri, dan diberi tugas untuk melakukan pressing ke bek tengah Argentina, yang di babak pertama tidak dilakukan. Ternyata jika bek tengah dipressing, serangan Argentina jadi berantakan. Namun sialnya dari sebuah serangan yang sebenarnya berantakan karena bek tengah dipressing, Argentina mendapatkan kesempatan tendangan sudut. Mereka berhasil mendapatkan gol kedua dari sundulan kepala Cristian Romero. Tapi walaupun begitu rencana besar Shin Tae-yong sebenarnya baru aja dimulai. Karena kesulitan untuk menyerang dengan cara normal, dia berusaha membuat Garuda Muda mendapatkan kesempatan lemparan ke dalam, sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu semua kesempatan serangan, bola akan diarahkan ke pinggir garis area kiri. Tentu aja tujuannya agar bola keluar lapangan dan Pratama Arhan mendapatkan kesempatan lemparan ke dalam. Di lemparan ke dalam pertama, Argentina sama sekali gak secara khusus mengawal Elkan Bagot yang menjadi target. Alhasil sundulan Elkan hampir menjadi gol. Oh, sangat jauh. Elkan Bagot dan Luar biasa, Bu. Namun rupanya Argentina cepat untuk belajar. Di lemparan ke dalam kedua, mereka menjaga rapat Elkan dan kiper Emi Martinez juga ikut berduel. Tapi Argentina lupa mengawal Rizky Ridho yang siap menyambut bola muntah. berbahaya. Rizky Ridho. Gagal. Di lemparan ke dalam ketiga, Argentina sekarang juga bersiap untuk mengantisipasi bola muntah, dan ancaman dari lemparan Pratama Arhan pun mulai tidak berbahaya. Setelahnya Scaloni gak diam aja dan melakukan respon. Untuk menghentikan satu-satunya senjata Shin Tae-yong ini, dia meminta pemainnya untuk gak mudah membuang bola ke samping, agar Indonesia gak mendapatkan lemparan ke dalam. Walaupun rencana menyerangnya berhasil diredam oleh Scaloni, namun Shin Tae-yong juga relatif sukses untuk merusak serangan Argentina. Pressing yang dilakukan pemain depan Indonesia ke bek tengah Argentina, rupanya membuat semakin sedikit pemain Argentina saat serangannya masuk ke area Indonesia. Dengan situasi ini, mereka gak bisa lagi melakukan taktik overload seperti di babak pertama. Garuda Muda pun berhasil untuk gak kebobolan lagi, hingga laga berakhir. Sebelumnya striker Ramadan Sananta berhasil mencetak gol, hingga membuat dua bek Korea Selatan ini gak bisa menahan malu karena telah dikelabui, yang bisa disimak di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.